Lastri Astuti, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Angkatan 83, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian masing-masing dari core value ASN berahok. Berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Budaya pelayanan dalam birokrasi pemerintahan sangat ditentukan oleh sikap pelayanan yang ditunjukkan aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat. Pelayanan yang diberikan aparatur sipil negara harus merujuk pada standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Standar mutu pelayanan dalam institusi pemerintah dibedakan menjadi dua paradigma. Paradigma yang pertama, standar berbasis perundang-undangan. Paradigma yang kedua, standar berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Ada pula panduan perilaku atau kode etik berorientasi pelayanan. Di antaranya, yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Untuk memberikan pelayanan prima, ada beberapa indikator yang harus dilakukan. Yang pertama, menyapa dan memberi salam. Yang kedua, ramah dan senyum. Yang ketiga, cepat dan tepat waktu. Yang keempat, mendengarkan dengan sabar dan aktif. Serta yang kelima, berpenampilan rapi. Dengan menerapkan indikator pelayanan prima, maka kita telah menerapkan orientasi pelayanan yang baik. Akuntabilitas dalam konteks ASN adalah kewajiban mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Panduan perilaku atau kode etik akuntabel adalah yang pertama, melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ada 3 fungsi utama dari akuntabilitas. Yang pertama, peran demokrasi. Yang kedua, peran konstitusional. Dan yang ketiga, peran belajar. Berdasarkan tingkatannya, akuntabilitas dibagi menjadi 5. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Salah satu bentuk pengimplementasian nilai dasar akuntabel bagi seorang ASN adalah tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Kompeten. Kami terus belajar dan meningkatkan kapabilitas. Kompeten merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Adapun panduan perilaku kode etik kompeten yaitu yang pertama,
meningkatkan kompeten untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Adapun standar-standar kompetensi ASN meliputi yang pertama, kompetensi teknis, yang kedua, kompetensi manajerial, serta yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Adapun dua metode pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan oleh ASN untuk meningkatkan kompetensi diri. Yang pertama, dengan metode klasikal, dan yang kedua, dengan metode non-klasikal. Salah satu contoh implementasi dari nilai kompeten sebagai ASN yaitu dengan aktif mengikuti kegiatan seminar maupun pelatihan yang mampu menambah wawasan, pengetahuan, serta keterampilan ASN dalam memberikan layanan publik. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Harmonis adalah suatu kerjasama antar berbagai faktor yang sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur atas keberaneka-ragaman permasalahan yang terjadi. Suasana harmonis di lingkungan kerja dapat membuat kita sebagai individu merasa tenang, memungkinkan untuk kita melakukan kolaboratif dan kerjasama, serta meningkatkan kualitas kerja dan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Adapun panduan perilaku kode etik harmonis meliputi yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sikap harmonis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, empati. Serta yang ketiga, keterbukaan terhadap perbedaan. Contoh implementasi core value harmonis sebagai ASN di lingkungan kerja salah satunya adalah toleransi beragama sesama rekan kerja. Ketika salah satu rekan kerja yang memiliki kepercayaan berbeda dengan kita hendak melakukan kegiatan ibadah keagamaan, maka kita dengan sukarela menggantikan pekerjaannya sebagai bentuk toleransi agama kita sesama rekan kerja. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyal berarti setia. Sikap loyal ASN terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal ASN terhadap pemerintahan yang sah, sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan itu sendiri. Adapun panduan perilaku kode etik loyal diantaranya, yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun 5 kata kunci pengaktualisasian panduan perilaku kode etik loyal, yaitu diantaranya, yang pertama, komitmen, yang kedua, dedikasi, yang ketiga, kontribusi, yang keempat, nasionalisme, serta yang kelima, pengabdian. Adapun contoh implementasi dari core value loyal sebagai ASN, yaitu salah satunya disiplin dalam waktu bekerja, datang dan tepat waktu saat bekerja. Dengan disiplin waktu kerja, maka kita telah menunjukkan sikap loyal terhadap peraturan kebijakan jam kerja yang telah ditetapkan di instansi tempat kita bekerja.
kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi yang dimana ASN harus memiliki kemampuan untuk menerima perubahan, penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Kemampuan beradaptasi memerlukan inovasi dan kreativitas yang ditumbuh kembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi pemerintahan tentunya membawa konsekuensi perubahan, diantaranya perubahan cara pandang, cara berpikir, mentalitas, dan tindak pelayanan publik yang tentunya lebih mampu mengimbangi perubahan dan tuntutan zaman. Adapun beberapa panduan perilaku kode etik dalam adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Serta yang ketiga, bertindak proaktif. Contoh implementasi core value adaptif. Salah satunya adalah ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia, kita diharuskan melakukan perubahan kebiasaan hidup. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menekan tingkat penularan virus COVID-19. Dari kasus tersebut, sudah tercerminkan bahwa kita melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis. Kolaborasi merupakan proses yang kompleks, yang menuntut adanya pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Adapun panduan perilaku kode etik kolaboratif, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam kerjasama sehingga menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Adapun proses yang harus dilalui untuk menjalin kolaboratif, yaitu yang pertama, trust building. Yang kedua, face-to-face dialog. Yang ketiga, komitmen terhadap proses. Yang keempat, pemahaman bersama. Yang kelima, menetapkan outcome antara. Adapun contoh implementasi yang diterapkan dalam nilai kolaboratif, salah satunya adalah melakukan studi banding antar instansi yang berorientasi pelayanan sama untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan wawasan guna meningkatkan kualitas pelayanan.